Terpujilah Kristus, Tuhan dan Raja semesta, Allah kita yang hidup, yang menyelamatkan kita. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Raja kita, yang menebus kita dari maut yang kekal. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Raja semesta, termulialah namanya, yang hidup Putra Allah yang tunggal. Salam teman-teman, selamat buat teman-teman yang mau bertanya, mau baik orang Kristen, Muslim, aliran kepercayaan, dan semua iman-iman. Kalian kalau mau bertanya iman kekristenan, kalian boleh naik ke atas dengan request ke atas. Kita diskusi sopan, santun, dan semua tentunya karena mau belajar. Apapun pertanyaan Anda tentang kekristenan, kita akan bantu untuk beri jawaban dalam hal itu. Oke, Tuhan berkati. Mari kita belajar. In the name of our Jesus Christ, our Savior. Ya, selamat berpuasa buat teman-teman Kristen. Selamat berpuasa buat orang yang berpuasa di Kristen, puasa catur dasa untuk menyambut Paskah, penebusan Kristus dari penebusan manusia oleh Kristus dari dosa. Semangat dan selamat menang pada Paskah. Malam kalian boleh request ya. Halo friends. Halo, selamat malam Kak. Ya silakan, mau tanya apa? Sebenarnya mau tanya sih tentang dan apa ya, esensial atau value untuk baptis itu sih. Karena apa yang membedakan orang tuh dibaptis dari pas lahir sama dengan ketika dia sudah beranjak dewasa? Apa? By the way, gue Kristen ya. Oke ya. Saya mute ya. Thank you. Ya. Oke, jadi pertanyaannya apa esensi atau makna dari baptisan itu sendiri? Yang pertama, baptisan itu adalah perintah Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, apa makna dari baptisan itu sendiri? Kita akan lihat ayatnya misalnya di dalam Kolose ya. Kolose 2 ayat 11. Kolose, sebentar ya, Kolose. Ini mana nih Kolose? Kisah Rasul. Nah, Kolose 2 ayat 11 ya. Dikatakan demikian tentang baptisan. Ini Filipi ya, bukan Kolose. Ya, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, ya. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi, esensi dari baptisan itu adalah kita mati bersama-sama dengan Kristus melalui kematiannya, dan kita bangkit bersama-sama dengan Kristus di dalam kebangkitannya. Artinya apa? Baptisan itu adalah
pintu atau proses awal di mana kita menyatakan diri kita sebagai orang percaya, dan di dalam baptisan itu kita menunggal atau mati bersama-sama dengan Kristus. Jadi penebusan Kristus di atas kayu salib kita terima di dalam iman, dan kita mewujudkan iman itu melalui apa? Melalui baptisan yang kita peroleh. Gitu. Jadi di dalam baptisan itu kita menjadi ciptaan baru. Karena Kristus adalah yang tidak berdosa dan semua ciptaan yang lama telah berdosa, maka ketika kita dipersatukan dengan Kristus melalui baptisan, maka di dalam baptisan yang dilakukan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu, kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus yang tidak berdosa itu. Maka melalui baptisan itu kita meroleh pembenaran oleh karena iman yang datang dari Kristus, dan baptisan itu adalah tanda dari iman itu. Jadi esensi dari baptisan adalah kita bersatu dan menyatu dengan Kristus untuk mati dan bangkit bersama-sama dengan Dia di dalam karya keselamatan yang dilakukannya. Nah, mengenai baptisan anak dan juga dewasa, apakah salah? Tidak salah. Baptisan anak itu diterima sejak mula-mulanya. Kenapa? Karena dalam ayat yang kita baca tadi dalam Kolose 2 ayat 11 dan berikutnya, bahwa baptisan itu adalah tanda sunat yang baru. Artinya, baptisan itu adalah penggenapan sunat yang baru. Maka kalau di dalam Kejadian 17 anak-anak itu bisa disunatkan sejak usia 8 hari, maka anak-anak di Perjanjian Baru boleh dibaptis dari usia 8 hari. Loh, kan Kak belum mengerti itu anak, lalu bagaimana mungkin dia bisa dibaptis? Sama seperti keturunan Abraham yang belum mengerti tapi dia harus disunat, maka anak-anak yang kecil juga harus dibaptis walaupun ia belum mengerti oleh iman orang tuanya. Gitu. Buktinya apa? Mengapa anak-anak boleh dibaptiskan? Tuhan Yesus pernah berkata dalam sabdanya, "Jangan halangi anak-anak itu untuk datang kepadaku." Maka bagaimana caranya anak-anak bisa datang kepada Yesus? Bagaimana caranya mempersatukan anak-anak dengan Yesus? Melalui baptisan. Bagaimana anak-anak itu juga punya hak untuk keselamatan? Bagaimana anak-anak itu bisa menjadi ciptaan baru di dalam Yesus? Melalui baptisan. Jadi baptisan anak atau kovenan anak dalam teologi kovenan itu diterima secara sah oleh gereja karena itu merupakan hak dari setiap orang untuk bisa bersatu dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Gitu. Jadi esensi dari baptisan adalah keselamatan. Itu ya. Siapa namamu? Frans. Halo? Iya, halo Kak. Boleh tanya lagi nggak? Aku cukup mengerti ya. Dan ini bukan tentang memperdebatkan ya, enggak. Cuma aku masih mau bertanya bahwa kalau tadi penjelasannya sudah clear bahwa esensi dari baptisan itu adalah keselamatan dan pengenalan kita akan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah juru selamat kita. Lantas kalau contohnya kita bergereja di A sebelumnya dan di sana kita sudah menerima baptisan itu, dan seiring berjalan waktu kita let's say pindah kota dan bergereja di tempat yang baru lagi, dan biasanya pasti ada baptisan itu lagi. Apa yang harus kita lakukan sebagai apa ya, sebagai orang yang sudah pernah dibaptis? Apakah akan tetap menerima itu karena itu merupakan sebagai pengakuan bahwa kita berjemaat di sana, atau kita bisa menolak sebenarnya? Ya, baptisan itu harus dilakukan kembali kalau baptisannya salah. Baptisan yang salah itu bagaimana? Yang pertama, baptisan tidak di dalam nama Tritunggal itu salah. Misalnya hanya dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus, itu salah. Karena Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu bukan Tuhan Yesus. Itu paham modalisme, paham yang salah. Ya, jadi baptisan itu bisa diulang kalau forma baptisan itu salah.
Karena di Kisah Rasul, Rasul Petrus itu membaptiskan kembali orang-orang yang sudah dibaptis karena forma baptisan sebelum mereka salah, karena hanya mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi karena forma baptisannya salah, maka Rasul Petrus itu membaptiskannya kembali. Kalau baptisan itu sudah benar dilakukan, maka tidak boleh diulang lagi. Kalaupun sudah terlanjur diulang, ya nggak apa-apa, berdoa sama Tuhan, minta pengampunan untuk itu. Tapi tidak boleh mengulang-ulang baptisan kalau formanya sudah benar, karena itu seolah-olah mempermainkan baptisan. Ya, nggak boleh begitu. Ya. Jadi harusnya kita punya hak untuk menolak, punya. Kalau kita sudah menolak, punya. Kalau kita sudah. Kak, sorry, kita bisa tahu kita melakukan baptis benar itu tolak ukurnya seperti apa? Itu tadi, di dalam nama apa dilakukan baptisan? Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, itu yang benar. Lalu dilakukan dengan 3 cara, bisa dengan selam, percik, dan tuang. Kalau kita lihat di dalam kitab Bidat. Jadi harus dilihat dulu. Berarti di dalam nama apa? Jadi harus dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Putra dan Anak itu sama. Dan Anak dan Roh Kudus. Putra dan Anak itu sama. Oh, sama, oke. Iya. Oh, jadi ketika hal itu terjadi dan kita tahu kita sudah benar, tiba-tiba kita ingin bergereja di tempat lain karena mungkin pindah kota, kita bisa menolak ya? Boleh. Kan bergereja di sana kan nggak berarti harus jadi jemaat tetapnya mereka. Tapi kan banyak banyak orang-orang sekarang tuh kayak, ya lu kalau mau gereja di sini ya lu harus dibaptis ulang gitu. Nggak boleh. Itu gerejanya, kalau gerejanya pengennya begitu lalu dipaksa, ya kita punya hak menolak itu. Karena baptisan ulang itu, karena kalau dibaptiskan kembali, tergantung motivasinya apa. Ya ada aja yang ingin menarik jemaat biar jemaatnya semakin banyak. Bisa aja begitu. Oke. Mungkin ini pertanyaan yang sama juga. Tadi ada yang di bawah, ada bertanya orang di bawah bahwa sebenarnya kita puasa tuh dari jam berapa ke jam berapa sih, Kak? Menurut Bisa dengan puasa Daniel dari jam, di mute dulu ya soalnya. Bisa dari menurut pola Nabi Daniel itu dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Dari jam 10 malam sampai jam 3 sore besok hari. Dan puasanya kita itu kalau sekarang itu puasa prapaskah selama 40 hari, di mana kita tidak berpantang makanan daging-dagingan. Jadi kita hanya makan biji-bijian, sayuran dan juga nasi. Gitu. Dan puasa itu tujuannya adalah merendahkan diri sebagai bentuk dan cinta kita kepada Kristus. Apakah diwajibkan berpuasa? Tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Tetapi puasa itu tidak membuat kita semakin berkenan atau enggak di hadapan Allah. Puasa itu adalah tujuannya untuk mengendalikan diri kita dari hawa-hawa nafsu kita yang mematikan kita. Jadi mau puasa silakan, mau enggak juga enggak apa-apa. Gitu. Cuma bagus untuk penguasaan diri. Dan puasa kita lebih lama dari puasa kadrun. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Ya. Boleh. Kenapa? Gue sudah selesai bertanya. Cuma gue mau say thank you aja. Gue banyak belajar dari dari beberapa, kalau kakak lagi bahas-bahas seperti ini, gue banyak referensi untuk tahu sih sebenarnya. Jadi bukan meng-compare ya. Gitu. Tapi ya gue sangat kayak say thank you lah. Thank you banget. Oke, thank you ya. Oke, makasih ya sudah dinaikin. God bless you. Gitu ya. Jadi esensi puasa kita dengan yang lain tuh beda ya. Puasa kita tuh enggak boleh kayak orang munafik ya. Dalam artian kita kasih tahu kita ini puasa seakan-akan kita ini pamer begitu. Sesungguhnya kalau ada orang yang berpuasa seperti itu, maka dia sudah memperoleh upahnya.
Ingat, tujuan puasa adalah pengendalian diri untuk menguasai diri kita dari hawa nafsu yang membinasakan kita. Jadi tujuan puasa sebagaimana yang dikatakan di dalam Imamat ya, Imamat 16 ayat 31, tujuannya adalah untuk merendahkan diri dan mencari hadirat Allah. Tuhan Yesus sendiri bersabda tentang hal berpuasa, kalau kita berpuasa jangan seperti orang munafik, mukanya dilemes-lemesin ya, mukanya dikering-keringin, bibirnya dikering-keringin, enggak boleh. Tapi puasa itu Tuhan Yesus berkata, cucilah mukamu biar kamu fresh dan minyakilah rambutmu agar kamu tidak kelihatan seperti orang yang sedang berpuasa. Tetapi biar kamu tampak seperti yang lain, biarlah hanya kamu dan Bapamu yang tahu kalau kamu sedang berpuasa. Itu esensi dari puasa, pengendalian diri. Ya. Gitu. Oke.